Di sini saya akan menyampaikan tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial. Yang pertama, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, di mana dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. Kemudian menetapkan calon Hakim Agung. Setelah menetapkan, di sini ada beberapa hak dan kewajiban dari Komisi Yudisial. Yang pertama, mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah ditetapkan. Kemudian menjaga dan senantiasa menegakkan kehormatan dan keluhuran, martabat, dan juga perilaku hakim. Menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim apabila adanya pelanggaran selama proses persidangan berlangsung. Jadi, Komisi Yudisial ini juga mempunyai kewajiban untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat apabila hakim melakukan pelanggaran saat bertugas. Komisi Yudisial juga mempunyai hak dan kewajiban membuat laporan hasil dari pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Kepala Negara, yaitu Presiden dan DPR. Wewenang Komisi Yudisial juga diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim seperti yang sudah dijelaskan, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Dasar hukum dari pembentukan Komisi Yudisial berdasarkan pada Pasal 24A ayat 3 dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada Pasal 24A ayat 3 disebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mencalonkan Hakim Agung. Lalu pada Pasal 24B-nya, Komisi Yudisial memiliki sifat yang mandiri dan juga ditegaskan kembali bahwasannya Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan Hakim Agung serta memiliki wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum. Lalu anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Susunan serta kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Perilaku pengawasan hakim dilakukan dengan dua ruang lingkup. Pada ruang lingkup internal dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lalu, ruang lingkup eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan pada Pasal 24B ayat 3 yang sebelumnya sudah di. Selanjutnya, mengenai peran Komisi Yudisial. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa yang berperan sebagai pengawas perilaku hakim itu dilakukan oleh dua institusi, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, Komisi Yudisial ini berperan sebagai pengawasan eksternal yang bertujuan agar Mahkamah Agung tidak menerapkan kekuasaannya secara semena-mena. Kedudukan Komisi Yudisial ini bersifat penunjang atau auxiliary organ terhadap pengawasan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial ini berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lain, seperti halnya Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga negara. Komisi Yudisial ini memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Namun, Komisi Yudisial bukan merupakan perilaku kekuasaan kehakiman. Nah, fungsi Komisi Yudisial ini sebagai pengawas eksternal memegang peranan yang sangat penting dan bertujuan agar para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat, serta menjunjung tinggi kode etik profesi hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tugas Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim sebenarnya telah diuraikan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pembahasan tersebut mulai dari melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat akan adanya suatu pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, hingga merekomendasikan untuk melakukan mutasi hakim, meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan, dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran. Dan apabila hakim terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam hal penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan tidak terhormat, Komisi Yudisial mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Hakim.